Dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki amal sehingga amal kita menjadi amal terbaik, amal soleh yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tentunya berharap memberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas ibadah sehingga kita tergolong orang yang ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kemudian nanti di akhirat kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api neraka. Umiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. dengan busana pasholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan usapkan ke seluruh tubuh dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, berikhtiar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dan hakikatnya Allah lah yang akan mengabulkan semua yang menjadi keinginan kita yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, kita ingin hidup penuh manfaat, ingin hidup berkah, ingin hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan yang maha hidup, yaitu menjadi abdinya Allah, beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan orang yang beribadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah, maka akan diberikan petunjuk, rahmat, dan juga kebahagiaan. Untuk itu kita niatkan dalam qalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kepada Allah, Rabbi jidni ilma warzuqni fahman. Allah memberikan tugas kepada kita hanya satu, yaitu mengabdi kepadanya dengan bekal yang ada, dengan petunjuk yang diberikan, dengan contoh yang diberikan. Petunjuknya berupa Al-Quran, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi kita, dan ketika melaksanakannya diberikan contoh teladannya, perilaku yang bagaimana yang harus diucapkan, yang harus dilakukan, yang harus didoakan, yang harus diharapkan, yaitu dengan diturunkannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala menugaskan kita menjadi ahli ibadah, diberikan petunjuknya berupa Al-Quran, dan kita bermohon supaya senantiasa diberikan petunjuknya, tidak lepas dari petunjuknya. Ihdinas syiratal mustaqim, agar kita tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita memohon pertolongan, maka kita memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Ista'inu bis-shabri was-sholat. Sabar dan sholat artinya sabar ketika menderita, dan sholat adalah ciri orang bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Dan kita senantiasa ikhlas menghambakan diri, iyyaka na'budu, menghambakan hanya diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sesegera bertobat kepada Allah, karena innallaha ghafurur rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan ketika kita ingin bermanfaat dalam kehidupan dunia ini, maka ikutilah apa yang dijadikan petunjuk dari Al-Quran. Kita bahagia, kita istiqomah, kita berjamaah untuk membaca Al-Quran, karena kita ingin menjadi makhluk Allah yang dipanggil dengan panggilan indah,
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, nikmat Bapak Ibu ya. Di hari ini hari Jumat, insya Allah Jumat terakhir dari tahun 1445 Hijriah. Karena Jumat depan sudah masuk tahun baru. Ya, tinggal 2 hari lagi ya. Jumat, besok Sabtu dan Ahad. Ahad maghrib sudah masuk ke tahun baru. Insya Allah kita diberikan umur panjang dan amal yang baik. Karena sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amalu. Dan amal yang baik seperti apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan tentu saja dari orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, kita akan mendapati kata yang disampaikan Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Apakah Bapak yakin, Ibu yakin kalau belajar Al-Quran makin banyak manfaatnya bagi kita, bagi diri, bagi orang lain? Harus yakin karena Allah tidak pernah salah memberikan petunjuk. Dan petunjuk dari Allah yang namanya kitab suci Al-Quran itu pasti benar dan diyakini bahwa itu adalah asli dan tidak akan ada yang bisa memutarbalikkan ayat ataupun tidak akan ada yang bisa mengubahnya karena yang menjaganya adalah Allah. Kalaupun ada yang memutarbalikkan pasti dia akan terputar-putar otaknya dan akan tidak wajar hidupnya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan sampai memutar-mutar, jangan memutar-mutar Bapak nyaho gitu kan gitunya. Yang memutar-mutar mah biasanya mah yang sotoy, yang sok tahu. Jadi yuk kita hambakan diri kepada Allah, bersihkan kalbu kita bahwa kita ini ingin mendapat petunjuk. Bukakan hati kita untuk selalu diisi oleh rahmat Allah. Supaya minad dulumat ilan nur, dari yang gelap kepada yang terang. Dengan cara apa? Wa yuzakihim, membersihkan jiwa kita dengan tazkiyah. Tadi kita sudah membaca Al-Fatihah, itu adalah sebaik-baik tazkiyah bagi diri sendiri, meruqyah diri adalah membacakan suratul Fatihah untuk diri. Bapak Ibu yakin kalau dengan dibacakan suratul Fatihah untuk diri terus diri jadi bersih? Yakin? Kudu yakin atuh Bu, nya pepereuheun atunya kanu sejen yakin teh. Atau yakin mun dibaca Al-Fatihah bahwa diri akan ditolong Allah, akan diberikan petunjuk oleh Allah, akan dibersihkan. Karena apa? Kita juga sering membacakan suratul Fatihah untuk yang sudah meninggal dunia, bacakan suratul Fatihah untuk anak, bacakan suratul Fatihah untuk keluarga, untuk kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, masa untuk diri sendiri tidak yakin? Yuk bacakan suratul Fatihah untuk diri sesering mungkin. Boleh sambil minum, Pak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Kemudian diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Tiupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Awas Bu, air teh dan air madu ditambah dengan diruqyah pakai Al-Fatihah. Syaratnya cuma satu, kudu yakin bahwa kita akan sehat. Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi rahmat dan obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Syaratnya kudu iman. Wala yazidud dzalimin illa khasar. Bagi orang yang zalim ya, yang tidak percaya, yang tidak yakin, maka akan menjadi kerugian. Artinya malah dia akan menjadi beban bagi dia. Ya, ya Bu. Nah, sedangkan diberi obat aja, kapsul ataupun pil ataupun cair dari dokter, kadang kita itu boneka ngadeng. Nah, hanya masalah itu belum jelas.
Kalau ini udah jelas-jelas dari Allah, inna, apa tadi ayatnya? Wan nazilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ini tuh bukan bahasa dukun, bukan bahasa paranormal, Bu. Ini bahasa Al-Qur'an di surat apa, Bu? Pohon dari Ibu Maya. Al-Isra ayat seberapa, Bu? 82. Buka tuh, Bu. Al-Isra bisa percaya. Ya ibu mah percaya wae. Percaya kene karena omongan-omongan anu teu jelas punya. Ibu pangannya anak jahe campur sarang daging hayam, campur sarang daging me dihijikeun insyaallah raosnya. Ya. Terus Bu, tapi dibikin kan kering mah tapi diberi cai heran dibacakan surat Al-Fatihah, Masya Allah. Jangan nyari dukun ke tempat lain, Bu. Jangan nyari paranormal. Jadikanlah diri sendiri sebagai pembersih jiwa kita. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini Jumat di Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Sehat walafiat sebelah kanan, sebelah depan, dan sebelah kiri. Ada yang juga nggak hadir. Ada yang sedang mudik, sedang liburan. Dan di dunia maya sana Alhamdulillah sudah hadir dari Bandung Kang Ahmad dan keluarganya, dari Cirebon ada Ibu juga bersama keluarganya, dari Bandung juga ada Ibu Ois bersama keluarganya, dan Ibu Irin dari Cirebon bersama keluarganya. Alhamdulillah, yuk kita tambahkan nikmat hari ini dengan berbahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran. Yang akan kita baca hari ini surat Al-Ma'idah ayat ke 6 ya. Ayat ke-17, ke-18, dan insya Allah sampai ke-19 ya kalau sempat. Yuk kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه
قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم يبين لكم على فترة من الرسل أو تقول يبين لكم على فترة من الرسل أو تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. قد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik sengaja atau tidak mampuan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, bacaan yang kita baca ini 3 ayat adalah teguran Allah yang sangat keras kepada Bani Israel yang saat itu beragamanya Yahudi dan Nasrani. Jadi ini teguran. Kenapa? Karena mereka tidak mau tahu tentang kerasulan Rasulullah, meskipun di dalam kitab-kitab yang mereka baca ada. Kenapa demikian? Karena mereka tidak suka Nabi itu lahir dari Bani Ismail. Mereka inginnya dari Bani Israel. Itu pun yang dari Bani Israel ada yang mereka bunuh. Ya, karena apa? Karena tidak sesuai dengan hasrat mereka, kekuasaan mereka. Siapa yang menyuruh membunuh? Tentunya orang yang punya kuasa, para kaisar, para raja, ya, bukan orang kecil, ya. Siapa yang disuruhnya? Ya tentu saja antek-anteknya.
Jadi jangan kaget kalau dalam dunia ini kalau ada penguasa tersinggung karena ajaran tertentu atau karena tersinggung oleh perkataan dari ahli atau dari ulama, maka tidak sedikit ulama yang akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam kematian, ditembak mati di tiang gantung. Tapi kalau konco-konco kronik-kroniknya, antek-anteknya, meskipun berbuat sejahat apapun, paling dipecat. Tapi kadihu. Ya, gitu ya. Yang mau dihukum mati pun dibatalkan. Karena apa? Berdasar konjosok nyoyong tolong banyok. Gitunya. Ya, ada yang begitu, Pak. Ada di negeri sono, Pak. Di negeri Fir'aun dan Namrud. Ya, baik. Jadi di ayat ke-17, 18, 19 ini mari kita baca. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Nabi Isa. Jadi mereka menganggap Nabi Isa sebagai Allah itu adalah kafir. Dimanapun, kapanpun, sampai dengan kiamat, tetap kafir. Orang yang mengaku Nabi Isa sebagai Allah. Ya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia Allah ya hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang berada di muka bumi semuanya. Punyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang namanya Isa putra Maryam termasuk ibunya Maryam, kalau Allah kehendaki bisa musnahkan, bisa lenyapkan. Artinya apa? Bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan dan Siti Maryam itu bukan istrinya Tuhan. Ya, jelas kan ibunya Tuhan. Ya, ayatnya lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak punya bapak. Gitu ya. Eueuh indung bapaan Allah mabuk eueuh anakan. Ya, lamun aya anakan jeung aya indung bapaan pasti musnah, berarti lain Allah. Jelas. Ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan dan kekasih-kekasih Allah. Nah, ini wadulnya mereka sampai disebut wadul, disebut magdub dan dolin, dimurkai orang Yahudi dan dolin orang Nasrani, yaitu menganggap bahwa mereka adalah anak Allah dan kekasih Allah. Namanya anak Allah ngabuluhin sesama makhluk Allah kan aneh ya. Itu Bapak Ibu. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Jadi akhirnya orang-orang yang namanya Yahudi dan Nasrani disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya. Siksanya banyak. Ya, di antaranya adalah linglung selama ada yang nyebut 40 tahun, ada yang nyebut 80 tahun. Kemudian juga ada yang kemudian ditenggelamkan. Ada juga yang dibenamkan ke dalam tanah bersama si Samiri dan patung anak sapi yang terbuat dari emas. Ya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah itu mengampuni siapa yang dikehendakinya. Dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, tentu apa yang ada di antaranya keduanya, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Hei ahli kitab, jadi mereka ditegur lagi nih. Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan syariat kami, yaitu syariat Islam kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul agar kamu